3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Zaimatul Aswad dari kelas 12 spesialisasi IoT ingin mempresentasikan hasil alat uji kom saya ke Pak Andre. Jadi pertama di sini saya membuat alat yaitu automatic voltage protector on channel, Pak. Dia berbasis CSP 32. Kemudian di sini ada algoritma pembuatan alat. Pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Saya di sini bahannya menggunakan ESP32 sebagai mode MCU-nya. Yang kedua ada sensor tegangan yaitu sensor JMPT 100B. Yang kedua ada sensor arus yaitu ACS 712. Yang ketiga sensor tegangan DC yaitu INA 219, Pak. Di sini saya juga menggunakan dua relay, satu buzzer LCD 16x2 dengan modul I2C. Yang ketiga saya menggunakan aki 12 volt dan inverter 12 volt. Nah, jadi yang kedua di sini ada perakitan sistem elektronik, yaitu saya wiring sensor-sensor dan outputnya itu, Pak. Kemudian saya bikin programnya yaitu pemrograman di ESP32. Setelah saya bikin program dan pasang library semua yang dibutuhkan, lalu diuji satu-satu untuk input dan outputnya, Pak. Seperti sensornya dan semua outputnya saya uji satu-satu. Kemudian setelah itu saya uji dan kalibrasi total semua alatnya ini, Pak. Nah, yang kelima saya membuat paket itu, Pak. Yang pertama saya membuat dengan box ini. Mungkin boxnya ini saya menggunakan yang bekas, Pak, tapi saya repair. Nah, kedua di sini saya menggunakan alas atau ini berbahan aluminium, Pak. Karena adanya bahan ini, Pak. Makanya saya menggunakan bahan yang ada saja. Oke. Kemudian saya uji akhir, yaitu dengan cara hidupkan sistem dan amati indikator di LCD. Yang kedua, cabut sumber PLN untuk mensimulasikan pemadaman listrik. Jadi di sini saya simulasi untuk PLN padam atau tidak stabil itu saya dengan cara mencabut PLN-nya, kan Arus listriknya gitu benar. ya. Jadi di sini tuh di saat PLN masih pakai PLN itu voltnya itu 175, 170 gitu, Pak. Jadi dia masih pakai PLN dan saya di program itu ngasihnya batas PLN-nya itu di bawah 170, dia akan ganti ke inverter atau aki, Pak. Nah, jadi cukup sekian itunya. Sekarang mungkin Bapak ingin lihat kalibrasi alatnya, Pak. Boleh. Jadi jika dia dicabut atau PLN-nya tidak stabil atau mati, Pak, kan ini turun. Ya, jadi dia langsung modenya inverter, Pak. Dan di sini menunjukkan voltnya dan arusnya itu, Pak. Jadi saya pakainya dengan cara dicabut, Pak, PLN-nya untuk mengetahui mode di inverternya itu. Berarti dia ininya makin turun. Enggak, tegangannya? Iya, dia pakai di situ kan tegangannya cuma di sini. Iya. Mungkin yang untuk saya perbaiki harusnya akinya itu 12 volt, Pak, tapi saya menggunakan akinya yang aki seadanya, menggunakan aki 8 volt 6 volt, Pak. Jadi kurang dia tegangan di sininya. Mungkin kalau masih saya ganti ke 12 masih dapat dia ke 170 lagi gitu. Saya boleh nanya nggak? Boleh, Pak. Nah, apa kesulitan kamu dalam membuat proyek kamu ini? Jadi awal saya buat alat ini tuh saya kendalanya di relay, Pak. Jadi Ini, kenapa? iya. Jadi saya tadinya menggunakan 4. Saya jadi rubah menjadi 2 aja, Pak. 2 relay. 2 relaynya tidak digunakan karena awalnya itu saya tidak mengetahui ini relay hardware itu. Ya saya kurang pengetahuan lah, Pak. Setelah saya belajar, akhirnya saya jadi tahu kenapa alat saya bisa tidak jalan, karena dia berlogika negatif hardware relaynya ini. Jadi sebelumnya saya tidak mencari tahu lebih dulu ini
komponen atau hardware ini tuh bentuknya gimana, cara kerjanya gimana tuh saya nggak cari tahu, asal buat aja. Jadi setelah saya pelajari ternyata ini berlogika negatif, maka dia baru mau, jika dikasih sinyal negatif baru mau pindah kontaknya itu Pak. Tadinya nggak mau berpindah-pindah gitu Pak, sebelum saya mengetahui itu logika negatif. Oke, berarti pada intinya relay fungsinya untuk apa? Untuk men-switch Pak. Oke, untuk men-switch tegangan gitu. Iya kalau di sini Ya. bisa Oke, di lain. siap. Terus kelebihannya atau mungkin positifnya kamu membuat alat ini? Mungkin kalau di praktik saya untuk menambah wawasan saya Pak, untuk kayak apa ya, lebih ke arah mencoba sesuatu hal yang baru. Tapi kalau saya mengkalibrasikan di dunia nyata ini sangat berfungsi dan sangat berguna. Jadi tapi jika dikalibrasikan di dunia nyata, saya ini mengganti aki menggunakan namanya itu Pak, genset. Genset. Karena ini cuma praktik, saya gunanya pakai aki Pak. Oke. Gitu. Jadi ini bisa ditaruh di rumah-rumah seperti biasa. Jadi ketika PLN turun atau tidak stabil, dia akan men-switch ke genset secara otomatis dan juga bisa dikontrol Pak tegangan rumahnya itu. Nah, kamu kan di sini pakai ESP32 ya? Iya Pak. Kenapa kamu nggak pakai Arduino Uno aja dibanding ESP32? Oke. Jadi sebelumnya gini Pak, untuk ketentuan uji kom ini sebenarnya menggunakan Raspi Pak. Tapi kalau Raspi itu kan dananya cukup tinggi ya Pak, lumayan. Nah, di situ kita dibuat kelompok untuk jadi satu Raspi itu bisa buat beberapa orang. Tapi karena kelas kita bersepakat untuk menggunakan ESP dengan cara beli sendiri-sendiri, jadi kita sepakat menggunakannya ESP32, tidak menggunakan Raspi tersebut Pak. Berarti ini pure kamu ya buat ya? Iya Pak. Oke deh. Kalau misalnya untuk proyek kamu ini cukup bagus dan cukup modal banget sih kalau misalnya juga. Cuman yang memang ada banyak plus minusnya. Mungkin kamu bisa ini sendiri ya, kamu juga bisa tahu sendiri karena nggak mungkin produk yang kamu buat kamu nggak tahu plus minusnya dari mana kayak gitu. Ya pesan saya buat Fadli ya semangat ya teman-teman kalian dapat proyek yang luar biasa ini ya, mungkin anak kelas 12 ya. IoT juga semuanya ya. Intinya semangat kayak gitu. Intinya sudah cukup bagus dari segi proyek kamu ini semuanya juga elit banget lah atau IoT banget kalau misalnya di spesialisasi kayak gitu ya. Kayak gitu. Intinya semangat aja. Kayak gitu. Mungkin satu lagi Pak, ada tambahan ini. Sebenarnya alat ini sudah kalibrasiin ke sistem IoT Pak. Jadi saya menggunakan Blink, tetapi karena HP saya sedang digunakan untuk rekam tidak bisa menunjukkan. Tapi nanti setelah ini mungkin saya tunjukkan kepada Bapak untuk monitoring di HP-nya itu. Oke, boleh siap. Yang berbasis IoT. Siap. Boleh deh kalau misalnya ditunjukin. Oke, nanti saya lihat. Baik Pak. Oke. Mungkin ada lagi Pak? Udah sih cukup. Itu aja. Jika cukup, terima kasih. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.